Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, pada pagi hari ini dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala kita bisa kembali bermajlis ilmu lewat media Hang FM. Salawat, teriring salam, marilah kita hadiahkan kepada Rasul kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita akan membahas tentang kehebatan malam Lailatul Qadar. Tentu ini tidak bisa kita jabarkan dalam satu atau dua pertemuan. Nanti kita akan buat silsilah tentang Lailatul Qadar. Karena panjangnya pembahasan yang kita akan bahas tentang masalah kehebatan Lailatul Qadar ini. Kita mulai dari pembahasan tafsir di dalam surah Al-Qadar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Qadar, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahrin. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Surah Al-Qadar ini dari awal sampai akhir bercerita tentang Lailatul Qadar. Banyak hikmah dan pelajaran nanti kalau kita membahas tentang tafsir daripada surah ini. Dan ini sebagai gambaran besar. Kalau Anda ingin mengetahui apa itu Lailatul Qadar, maka bacalah suratul Qadar dan juga tafsir para ulama tentang surah ini. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa dan pendengar Radio Hang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Di permulaan Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Inna anzalnahu, sesungguhnya kami turunkan Al-Quran. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Apa maksudnya di sini? Ada tiga penafsiran para ulama ketika membahas tentang sesungguhnya kami turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Penafsiran yang pertama, bahwa yang dimaksud kami turunkan Al-Quran itu maksudnya Al-Quran yang ada di Lauhil Mahfud. Dan Lauhil Mahfud adalah satu papan yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan, yang di situ tertulis seluruh takdir-takdir makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang tahu isinya kecuali Allah. Tidak malaikat, tidak jin, tidak juga manusia. Maka ini disebut Al-Mahfud. Lauhil Mahfud. Mahfud itu terjaga dari nadratun nadirin, dari orang-orang yang melihat. Baik malaikat, jin ataupun manusia. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Lah, di dalam Lauhil Mahfud juga tertulis Al-Quran di dalamnya. Lah, di malam Lailatul Qadar, Al-Quran itu Allah subhanahu wa ta'ala turunkan jumlatan wahidah. Satu kali turun, 30 juz. Dari Lauhil Mahfud ke sebuah tempat di langit pertama di bumi yang disebut dengan Baitul Uzza. Jadi di bumi ada satu tempat yang sangat mulia yang disebut dengan Baitul Uzza, dan itu letaknya di langit pertama. Langit yang kita lihat ke atas itulah langit pertama. Disitulah ada satu tempat yang sangat suci namanya Baitul Uzza. Maka Allah turunkan di malam Lailatul Qadar
Al-Quran itu 30 juz langsung dari Lauhil Mahfud, kemudian diletakkan di Baitul Uzza. Di langit yang pertama. Langit yang setiap hari Allah subhanahu wa ta'ala turun pada sepertiga malam akhir. Sebagaimana sabda Nabi SAW, yanzilu Rabbuna ila sama'id dunya fi kulli thuluthil laylil akhir. Wa dhalika kulla laylatin. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia, maksudnya langit pertama yang kita lihat, dan itu setiap malam. Kemudian Allah berfirman, man yad'uni fa astajibalah, wa man yastaghfiruni fa aghfiralah, wa man yad'uni wa man yas'aluni fa a'tiyah. Kata Rasulullah, siapa yang berdoa, Allah berfirman, siapa yang berdoa kepadaku kabulkan, siapa yang minta ampun ku ampuni, siapa yang meminta ku beri, gitu ya. Maka Quran itu turun dari Baitul Uzza, dari Lauhil Mahfud ke Baitul Uzza yang ada di langit pertama. Artinya bahwa makna inna anzalnahu fi lailatul qadr, sesungguhnya kami turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar, artinya Quran itu turun sampai ke langit pertama saja, tidak sampai ke bumi. Hanya sampai langit pertama saja, dari Lauhil Mahfud ke Baitul Uzza. Itu makna yang pertama. Ya. Makna yang kedua, atau penafsiran yang kedua, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Maknanya artinya bahwa kami turunkan Al-Quran itu pada permulaan turun dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi SAW adalah di malam Lailatul Qadar. Makanya kita lihat suratul Qadar itu terletak setelah suratul Iqra. Iqra dulu baru Al-Qadar. Karena ada hubung kait antara surah Iqra dan surah Al-Qadar. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam suratul Alaq atau Iqra, 5 ayat pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini ayat diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla sebagai pendaulatan kepada Nabi SAW, diangkatnya beliau menjadi Nabi. Ya. Dan ayat ini turun adalah di malam Lailatul Qadar. Jadi pengangkatan beliau SAW menjadi seorang Nabi itu tepat di malam Lailatul Qadar. Karena ayat ini turun di malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Maksudnya turun di sini artinya pada permulaan turun kepada Rasul SAW di malam Lailatul Qadar, dan itu adalah surah Al-Alaq 1-5. Ini makna yang kedua dari tafsir inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kemudian makna yang ketiga, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Maksudnya adalah Allah ingin menjelaskan tentang keistimewaan malam Lailatul Qadar. Bahwa tidak ada satupun malam dari malam-malam dalam satu tahun yang diceritakan keistimewaannya di dalam Al-Quranul Karim, sampai-sampai kemudian disebutkan malamnya disebut Lailatul Qadar, melebihi malam Lailatul Qadar. Jadi Al-Quran itu turun ingin menjelaskan tentang istimewanya malam itu. Makanya Quran turun di malam itu dan tidak turun di malam-malam yang lainnya, menunjukkan tentang peristiwa besar terjadi di malam itu, dan malam itu menjadi istimewa dibandingkan malam-malam yang lainnya. Itulah 3 penafsiran para ulama tentang inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memulai dengan kata-kata inna. Inna ini dhamir terkandung kata ganti nahnu, kami. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak membuat kalimat dengan kalimat tunggal? Seperti umpamanya Allah mengatakan ini, sesungguhnya saya, anzaltuhu, saya turunkan, ya, fi lailatul qadr, di malam Lailatul Qadar. Kenapa Allah tidak menggunakan kata tunggal saya turunkan Quran di malam Lailatul Qadar? Tapi Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat jama'. Kalimat jama', kalimat banyak, lebih daripada 2, dengan menyebutkan inna, sesungguhnya kami, bukan sesungguhnya aku. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar.
Apa hikmah di permulaan ayat Allah Subhanahu wa taala menyebut dengan kalimat jamak dan tidak menyebut dengan kalimat mufrad? Orang-orang Arab biasa bahwa untuk mengagungkan sesuatu, maka biasanya orang Arab menggunakan bahasa jamak. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna, sesungguhnya kami, sesungguhnya Allah sedang mengagungkan dirinya di hadapan makhluk-makhluknya dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, karena memang Al-Qur'an itu memiliki keagungan karena dia kalamullah. Makanya ketika Allah mengatakan inna, sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an, itu menunjukkan bahwa yang diturunkan Allah Azza wa Jalla itu sangat agung sekali. Bahkan yang menyampaikan risalah itu juga malaikat yang sangat agung. Bahkan yang mendapatkan risalah itu adalah Rasul yang paling agung. Bahkan tempat yang akan diterima risalah itu adalah tempat yang paling agung, Al-Makkah wal Mukarramah. Bahkan umat yang akan mengemban risalah itu juga adalah umat yang agung. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian sebaik-baik umat yang akan dikeluarkan kepada manusia. Karena memang semuanya agung. Ya, Al-Quran adalah agung karena dia kalamullah. Diturunkan kepada Jibril adalah malaikat yang paling agung karena dia pemimpinnya para malaikat. Kemudian oleh Jibril disampaikan kepada Rasulullah, dia adalah Rasul dan Nabi yang paling agung karena dia pemimpin para Nabi dan Rasul. Kemudian diturunkan di tempat yang paling mulia, yang paling agung, di Mekah Al-Mukarramah, dan kemudian disampaikan kepada umat yang paling agung, umat Islam, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, kuntum khaira ummah, kalianlah sebaik-baik umat yang menerima Al-Qur'an ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, itu fungsi daripada inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kami turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Kemudian Allah mengatakan fi Lailatul Qadar, di malam Lailatul Qadar. Di malam Lailatul Qadar. Di sini terjadi silang pendapat. Karena ada kalimat Lailah malam dan ada kalimat Qadar. Apa itu malam, apa itu Qadar? Lailah atau dalam bahasa kita malam itu terbagi menjadi dua penafsiran para ulama. Pertama, malam menurut ketentuan manusia dan malam menurut ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Adapun malam menurut ketentuan manusia tentu diawali dari terbenam matahari. Maknanya bahwa Lailatul Qadar itu dimulai dari terbenam matahari di waktu maghrib sampai terbit fajar. Ini satu pendapat. Pendapat yang kedua, bahwa yang dimaksud malam di sini adalah malam indallah, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kapan malam di sisi Allah Azza wa Jalla? Berdasarkan hadis ta'aqub malaikat, ta'aqubul malaikah, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yata'aqabuna fikumul malaikatu malaikatul laili wa malaikatul nahar. Allah Subhanahu wa taala akan menugaskan para malaikat-malaikat itu sesuai dengan sip tugasnya. Ada malaikat malam, ada malaikat siang. Di sini Rasul mengatakan ada malaikat malam, ada malaikat siang. Ya, berarti di sini ada yang siang, ada yang malam. Kemudian Nabi SAW mengatakan apabila malaikat malam ini mencatat seluruh amalan hamba di malam hari, mungkin di malam itu ada orang yang tahajud, di malam itu ada orang sedekah, di malam itu ada orang yang baca Quran, di malam itu ada orang berzikir, dicatat oleh para malaikat. Kemudian di waktu subuh mereka akan naik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat yang mencatat amal kebaikan di malam hari itu, ma taraktum ibadi, sedang apa kau tinggalkan hamba-hambaku? Maka malaikat ini mengatakan, atainahum wa hum yusallun wa taraknahum wa hum yusallun. Ya Rabb, kami datang kepada mereka, mereka sedang salat, dan kami tinggalkan mereka sedang salat juga. Maksudnya apa salat di sini? Kami datang, mereka sedang salat, kami tinggalkan, mereka sedang salat. Maknanya salat yang pertama adalah salat asar, dan salat yang kedua artinya salat subuh. Inilah dua pertemuan malaikat siang dan malam. Jadi kalau seandainya malaikat malam ingin bertugas mencatat amal kebaikan,
maka dia akan turun di waktu asar ketika manusia sedang sholat asar. Di waktu yang sama, malaikat siang naik ke langit untuk melaporkan catatan kebaikan yang dilakukan di siang hari. Kemudian sampai waktu subuh. Ketika sudah selesai mencatat amal kebaikan di malam hari, maka malaikat ini akan naik lagi ke atas. Bersamaan itu turun pula malaikat yang akan bertugas di siang hari dan manusia sedang sholat subuh. Jadi pergantian shiftnya itu ketika sedang sholat subuh, sebagaimana juga pergantian shiftnya ketika manusia sedang sholat asar. Dari hadis ini maka para ulama mengatakan kalimat Lailatul Qadri, malam itu dimulai dari waktu asar. Ya, jadi pendapat yang pertama dimulai waktu maghrib itu kalau malam menurut manusia. Tapi kalau malam menurut Allah Subhanahu wa taala dimulai dari waktu asar. Berarti kalau ingin mencari Lailatul Qadar, masuklah di waktu asar. Dalam pendapat konteks yang kedua, dan ini yang lebih akrab wallahu a'lam. Saya cenderung kepada pendapat yang kedua karena ada hadis tentang yata'aqabul malaikah. Jadi waktu Lailatul Qadar itu terbentang mulai dari waktu asar. Jadi Anda yang ingin beriktikaf, masuklah di waktu asar. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ini kalau kita terkait dengan kalimat lailatun. Taib. Kemudian yang kedua, idhafahnya al-qadari. Lailatul Qadari. Apa itu qadar? Ada 3 penafsiran para ulama tentang makna qadar. Pertama, makna qadar itu artinya istimewa, malam yang istimewa. Sebagaimana orang Arab mengatakan fulan dzatu qadrin, si fulan itu memiliki keistimewaan, memiliki keagungan, memiliki kemuliaan. Karena malam itu disebut malam mulia. Kenapa mulia? Karena Quran diturunkan di situ. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, inna anzalnahu fi lailatil qadri. Banyak ayat-ayat yang menjelaskan kemuliaan malam itu. Karena malam itu malam yang sangat mulia, diturunkan Al-Quran. Ini makna yang pertama. Ya. Makna yang kedua, dan itu ditafsirkan dengan ayat setelahnya. Ya, kenapa malam ini, malam Lailatul Qadar disebut malam mulia? Karena khairun min alfi syahrin. Orang yang beribadah di malam itu akan mendapatkan pahala banyak sekali, 1000 bulan. Kalau dihitung, dikalkulasi dengan tahun, berarti 84 tahun. Ini penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua, al-qadar di sini artinya at-tadiq, artinya malam yang sempit. Kenapa disebut sempit? Sebagaimana Allah mengatakan, faman qudira alaihi rizqu falyunfik. Barang siapa yang disempitkan rezekinya maka bersedekahlah. Berarti kudir atau takdir atau qadar itu artinya tajik, salah satunya adalah sempit. Ya, karena malam itu malam berdesak-desakan para malaikat. Jadi saking banyaknya malaikat yang turun dari langit, bahkan malaikat yang tidak pernah turun pun ikut turun. Bahkan Jibril sendiri yang tugasnya menyampaikan wahyu pun ikut turun. Sehingga malaikat berjubel di permukaan bumi. Sehingga dalam hadis sahih disebutkan jumlah mereka itu aksar min adadil hasa. Jumlahnya jauh lebih banyak dibandingkan jumlah kerikil yang ada di bumi. Bayangkan, di laut itu banyak kerikil, di sungai banyak kerikil, di darat banyak kerikil, di gunung banyak kerikil. Tapi malaikat yang turun malam itu jauh jumlahnya lebih banyak dibandingkan jumlah kerikil yang ada di laut, di sungai, di daratan. Begitulah Allah berfirman, wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu wa ma huwa illa dzikra lil bashar. Dan tidak ada yang tahu berapa jumlah tentara Allah kecuali Allah sendiri. Ya, sebagaimana berdesak-desakannya manusia, sebagaimana berdesak-desakannya jin, sebagaimana berdesak-desakannya dua tsaqalain ini, maka malaikat juga sama. Karena kita lihat, kalau Anda pergi ke Mekah umpamanya, di 10 akhir Ramadan, terutama di tanggal-tanggal ganjil, kalau tidak ada COVID-19 ini, ya, tidak ada corona ini, jumlah yang berjubel di haram itu jauh melebihi musim haji. Bahkan di kampung-kampung, bahkan di desa-desa, di kota-kota, di tempat kita juga sama. Kalau tidak ada wabah yang sedang pandemik ini, tentu masjid akan ramai. Terutama di tanggal-tanggal ganjil. Ya, bahkan akan menyempitkan gitu ya. Begitu juga di kalangan jin, begitu juga di kalangan malaikat, karena tahu bahwa malam itu adalah malam yang luar biasa. Makanya malaikat yang turun tuh banyaknya luar biasa gitu ya. Dan ketika malaikat turun berarti mengusir syaitan. Karena malaikat lawannya setan. Jadi kalau seandainya malaikat turun maka setan akan menghindar.
Ya, menghindar sebagaimana perang Badar. Ketika malaikat turun, iblis yang menyamar sebagai Waraqah ibn Malik langsung dia kabur. Ketika ditanya oleh pasukan Quraisy, engkau yang mengajak kami perang, kau pula yang pertama kali kabur. Kata Waraqah, inni ara ma la taraun. Aku tahu apa yang kalian tidak tahu. Ya, aku takut apa yang kalian tidak takut, makanya dia pergi. Maka datangnya malaikat itu akan menghilangkan setan-setan. Makanya di malam itu tidak ada satupun bintang yang jatuh, meteor yang jatuh, karena setan tidak bergerak mulai dari asar sampai subuh. Tidak bisa bergerak karena sempitnya malaikat yang ada di permukaan bumi. Ini makna yang kedua. Qadar di situ artinya tadjik, sempit. Dan makna yang ketiga artinya qadar itu takdir. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Di malam itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan para malaikat untuk mendaur ulang kembali takdir kita setahun yang akan datang. Boleh jadi tahun kemarin orang yang cari jodoh tidak dapat jodoh. Boleh jadi tahun kemarin orang yang cari kerja nggak dapat kerja. Boleh jadi tahun kemarin banyak masalah yang menimpa. Di malam ini, di malam Lailatul Qadar tahun ini kita berdoa kepada Allah. Kalau seandainya kita berdoa dan doa kita bertepatan di malam Lailatul Qadar, bertepatan dengan aminnya para malaikat. Sementara dia mengatakan, ya Allah mudahkan rezeki saya. Ya Allah mudahkan urusan saya. Ya Allah mudahkan jodoh saya. Ya Allah mudahkan setiap kesulitan dan problematika hidup saya. Kemudian tepat di malam Lailatul Qadar dan diaminkan para malaikat. Maka insya Allah setahun yang akan datang kehidupan Anda akan lebih mudah lagi dibandingkan sebelumnya. Kenapa? Karena Rasul yang mengatakan faman haruma khairaha faqad hurim. Barang siapa yang dicegah kebaikan, barang siapa yang dicegah mendapatkan kebaikan di malam Lailatul Qadar, maka selamanya dia tidak akan mendapatkan kebaikan. Ini penafsiran yang ketiga. Jadi Lailatul Qadar artinya qadar di situ mulia, yang kedua sempit, dan yang ketiga ya qadar artinya takdir, keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Cerita Lailatul Qadar, ma'asyiral muslimin, para pendengar dan pemirsa yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lailatul Qadar adalah malam yang ditunggu-tunggu orang-orang saleh. Sejak zaman dulu, sejak zaman Nabi SAW sampai generasi terbaik umat ini, mereka menunggu-nunggu Lailatul Qadar. Ya, karena mereka tahu bahwa Lailatul Qadar itu Lailatul Umrin, akan merubah umur mereka, akan merubah takdir setahun mereka yang akan datang. Minimalnya bagi orang-orang soleh itu, kalau toh memang Allah takdirkan usia dia tidak panjang, tidak mendapatkan Lailatul Qadar, sanatul qadimah, tahun yang akan datang, tetapi sudah dicatat dalam perjalanannya dia meninggal husnul khatimah. Karena berapa banyak orang-orang yang Ramadan tahun kemarin, teman-teman kita ngobrol sama kita, bincang sama kita, makan sama kita, rupanya di Ramadan tahun ini kita tidak berjumpa. Artinya Ramadan tahun kemarin terakhir bagi mereka. Ya, maka Ramadan tahun ini juga jadikan akhir daripada Ramadan kita. Terutama Lailatul Qadar. Jadikan bahwa ini Lailatul Qadar 10 akhir Ramadanlah 10 akhir bagi kehidupan kita. Sehingga ketika itu yang ditanamkan, tentu kita akan berusaha untuk menghidupkan malam-malam itu dengan ibadah, doa, minimalnya meminta kepada Allah Azza wa Jalla, kalau toh memang usia saya pendek, tapi minimalnya husnul khatimah. Dan itu sangat penting. Kalau permintaan ini dicatat oleh para malaikat, maka akan menjadi sebuah kenyataan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, tentang Lailatul Qadar ini banyak subtemanya. Kenapa Lailatul Qadar sampai kemudian disembunyikan, tidak jelas tanggal berapanya, yang jelas 10 akhir Ramadan. Ya. Kemudian bagaimana cara mendapatkan atau meraih Lailatul Qadar? Kemudian juga apa tanda-tanda malam itu disebut malam Lailatul Qadar? Kemudian juga apa tanda-tanda orang yang akan mendapatkan Lailatul Qadar?
Ya. Kemudian juga siapa orang-orang yang diharamkan mendapatkan Lailatul Qadar, tentu banyak pembahasan ini tidak mungkin kita bahas dalam satu pertemuan, makanya kita buat silsilah tentang kehebatan Lailatul Qadar. Wallahu a'lam bishawab. Ini dulu yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya.